Halo sahabatku, selamat datang kembali di channel Kita Bercerita. Kali ini akan menceritakan tentang suamiku mempermalukanku di depan umum dengan menyiram kopi panas ke wajahku. Keesokan harinya, ku jemput dia untuk membuatnya menyesal atas perbuatannya. Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar, dari kota mana saja kalian berasal. Jangan lupa tekan like dan subscribe, agar channel ini bisa berkembang dan bisa memberikan cerita yang lebih menarik lagi. Matahari baru saja terbangun dari ufuk timur, memancarkan sinar keemasan yang menembus tirai tipis jendela kamar tidur kami. Di luar, embun pagi masih menggelayut manja di pucuk-pucuk daun, menciptakan suasana yang begitu tenang dan damai. Namaku Vika. Seperti pagi-pagi sebelumnya, rutinitasku dimulai jauh sebelum alarm di ponsel pintar berbunyi. Aku selalu percaya bahwa kebahagiaan sebuah rumah tangga dibangun dari keikhlasan seorang istri dalam mengurus hal-hal kecil di setiap memulai hari. Dengan langkah kaki yang diusahakan seringan mungkin agar tidak mengganggu tidur suamiku, Mas Rangga, aku melangkah menuju dapur. Aroma harum beras yang mulai matang dari rice cooker segera menyambutku, berpadu dengan wangi bumbu dapur yang mulai kutumis. Pagi ini aku berniat memasak makanan kesukaannya. Ayam goreng mentega dengan sayur sup bening yang hangat. Tanganku bergerak dengan cekatan, memotong sayuran, mengulek bumbu, dan memastikan segala sesuatunya tertata dengan rapi di atas meja makan. Bagi seorang wanita yang sudah menjalani bahtera rumah tangga selama 3 tahun, momen-momen tenang seperti ini adalah waktu bagi diriku untuk merenung dan mensyukuri kehidupan yang kujalani. Hubungan kami sebenarnya berjalan layaknya pasangan pada umumnya. Mas Rangga adalah seorang pria yang pekerja keras, berdedikasi tinggi pada karirnya di sebuah perusahaan swasta terkemuka, dan selalu memastikan kebutuhan finansial keluarga kami tercukupi dengan sangat baik. Namun, di balik ketegasannya dalam memimpin rumah tangga, aku sangat paham bahwa dia adalah sosok yang sangat menjunjung tinggi kedisiplinan dan ketepatan waktu. Baginya, waktu adalah hal krusial yang tidak boleh disepelekan oleh siapapun, termasuk olehku, istrinya sendiri. Sifatnya yang perfeksionis seringkali membuat suasana rumah menjadi sedikit tegang jika ada hal kecil yang berjalan tidak sesuai dengan rencananya. Sekitar pukul 6 pagi, terdengar langkah kaki berat yang mendekat ke arah dapur. Mas Rangga sudah rapi dengan kemeja kerja yang sudah kukosok halus malam sebelumnya. Senyumku mengembang menyambut kehadirannya. "Selamat pagi, Mas. Ini sarapannya sudah siap." Sapaku dengan nada selembut mungkin, sambil menyendokkan nasi hangat ke piringnya. Dia hanya mengangguk pelan, lalu duduk dan mulai menikmati hidangan tanpa banyak bicara. Ekspresi wajahnya terlihat datar, mencerminkan beban pikiran pekerjaan yang mungkin sudah menantinya di kantor. Aku duduk di hadapannya, sesekali memperhatikannya sambil menikmati teh hangatku sendiri. Suasana sarapan berlangsung hening. Hanya terdengar dentingan sendok dan garpu yang beradu dengan piring porselen. Keheningan seperti ini sudah menjadi hal yang lumrah bagi kami. Sebuah komunikasi tanpa kata yang menandakan bahwa masing-masing dari kami sedang bersiap menghadapi hari yang panjang. Sebelum beranjak dari kursi, Mas Rangga meletakkan sendoknya dengan pelan dan menatapku lurus. "Vika, sore nanti jadwal rapatku selesai lebih awal. Jam 5 tepat. Kamu harus sudah ada di depan lobi kantor untuk menjemputku. Tolong jangan terlambat, karena aku ada janji temu lagi dengan klien penting setelah itu." Ucapnya dengan nada suara yang tegas, tanpa ada ruang untuk bantahan. "Baik, Mas. Jam 5 sore aku akan standby di sana," jawabku sambil tersenyum tenang, berusaha memberikan rasa aman bahwa permintaannya akan terpenuhi dengan baik. Setelah Mas Rangga berangkat kerja menggunakan layanan transportasi daring, karena mobil keluarga sengaja ditinggalkan di rumah untuk kugunakan, aku memulai aktivitas rumah tangga lainnya. Membersihkan rumah, mencuci pakaian, hingga menyiram tanaman di halaman depan. Waktu berjalan terasa begitu cepat ketika seorang ibu rumah tangga tenggelam dalam kesibukannya. Ketika jam dinding menunjukkan pukul 4 sore, aku segera bergegas menuju kamar mandi untuk bersiap-siap. Aku memilih pakaian yang sopan namun tetap terlihat rapi. Tidak lupa mematikan seluruh aliran listrik dan mengunci pintu rumah dengan teliti sebelum berangkat. Sesuai perhitungan, perjalanan dari rumah menuju kantor Mas Rangga biasanya hanya memakan waktu sekitar 30 menit.
Aku menyalakan mesin mobil dengan perasaan tenang, meyakini bahwa aku akan tiba bahkan 15 menit sebelum waktu yang dijanjikan. Namun, takdir sore itu tampaknya memiliki rencana yang berbeda. Baru saja mobilku keluar ke jalan protokol utama, laju kendaraan mulai melambat hingga akhirnya benar-benar terhenti. Di depan sana, lautan kendaraan berwarna merah dari lampu rem mobil membentang sejauh mata memandang. Klakson bersahut-sahutan, menciptakan atmosfer yang bising dan penuh tekanan. Jantungku mulai berdegup sedikit lebih kencang. Aku segera menyalakan radio untuk mencari informasi, dan benar saja, penyiar radio mengabarkan bahwa telah terjadi kecelakaan tunggal sebuah truk kontainer di jalur utama yang mengakibatkan penutupan sebagian jalan, memicu kemacetan total yang mengular hingga beberapa kilometer. Aku melirik jam digital di dashboard mobil. Jarum jam menunjukkan pukul 16.45 waktu Indonesia Barat. Perasaan cemas mulai menjalar di dadaku. Dengan tangan yang sedikit gemetar, aku meraih ponsel yang berada di dashboard, berniat mengirimkan pesan singkat atau menelepon Mas Rangga untuk mengabarkan situasi darurat ini agar dia tidak menungguku dalam ketidakpastian. Namun, nasib baik sedang tidak berpihak padaku sore itu. Layar ponselku tetap gelap gulita. Baterainya benar-benar habis karena aku lupa mengisinya sejak siang tadi. Aku mengembuskan napas panjang, mencoba menenangkan diri di tengah himpitan kemacetan, tanpa menyadari bahwa detik-detik yang terus berjalan ini sedang mengantarkanku pada sebuah ujian terberat dalam hidup pernikahan kami. Setiap detikan jarum jam di dashboard mobil terasa bagai ketukan palu yang menghujam dadaku. Waktu telah melewati pukul 5 sore, dan mobilku baru bergeser beberapa meter saja dari posisi semula. Di luar, langit sore yang biasanya indah dengan semburat jingga kini terasa begitu pekat dan menyesakan. Keringat dingin mulai membasahi telapak tangan yang mencengkeram erat kemudi. Aku melirik ke arah ponsel pintar yang tergeletak bisu di samping kursi penumpang. Benda itu tetap mati, menolak memberikan secercah harapan bagiku untuk sekadar mengirimkan pesan singkat berbunyi. Mas, jalanan macet total, aku akan terlambat. Pikiranku berkecamuk membayangkan Mas Rangga yang mungkin saat ini sudah sangat gelisah. Aku sangat mengenal suamiku. Baginya, menunggu adalah sebuah penghinaan terhadap waktu, dan keterlambatan adalah bukti dari ketidakpedulian. Aku mencoba menepis bayangan buruk itu dengan menarik napas dalam-dalam, berusaha berprasangka baik bahwa Mas Rangga mungkin akan mengerti jika melihat situasi jalanan yang lumpuh total ini. Namun, jauh di lubuk hatiku, ada rasa cemas yang teramat sangat, sebuah intuisi seorang istri yang menangkap sinyal bahaya. Ketika arus lalu lintas akhirnya mulai sedikit terurai, aku menginjak pedal gas dengan hati-hati namun penuh kepastian. Mobil melaju membelah sisa kemacetan sore ibu kota. Pukul 5:45. Gedung kantor Mas Rangga yang megah akhirnya tertangkap oleh pandanganku. Sesuai pesan yang pernah dia katakan sebelumnya, jika terjadi sesuatu, aku harus segera menyusulnya ke lantai atas jika dia tidak ada di lobi. Aku memarkirkan mobil dengan tergesa-gesa, lalu berlari kecil menuju lift, menuju ruang pertemuan utama di lantai 4 tempat jalannya acara sore itu. Saat aku membuka pintu kayu besar ruang pertemuan tersebut, langkahku seketika terhenti. Ruangan itu sangat luas, ber-AC dingin, dan dipenuhi oleh puluhan orang, mulai dari rekan kerja, atasan, hingga para klien penting yang sedang berbincang santai dalam suasana semi-formal setelah rapat besar usai. Di sudut ruangan dekat meja prasmanan, sosok tinggi tegap itu sedang berdiri. Mas Rangga. Dia mengenakan jas kerjanya yang rapi, namun postur tubuhnya yang kaku dan kedua tangan yang mengepal di sisi tubuh langsung mengirimkan sinyal bahwa badai sedang tertahan di dalam dirinya. Di tangan kanannya, dia memegang seangkir kopi yang baru saja dituang dari teko pemanas di meja tersebut. Aku melangkah mendekat dengan sangat hati-hati di antara kerumunan orang, menatapnya dengan pandangan penuh rasa bersalah yang teramat sangat. Mas, maafkan aku. Tadi di jalur utama ada kecelakaan truk kontainer yang membuat jalanan sama sekali tidak bergerak. Ponselku juga mati total karena lowat. Jadi aku tidak bisa. Belum sempat aku menyelesaikan kalimat pembelaanku, Mas Rangga membalikkan badan dengan tatapan mata yang begitu tajam dan menusuk. Wajahnya memerah, menahan amarah yang tampaknya sudah membakar kesabarannya selama hampir 1 jam menunggu dalam ketidakpastian.
Kehadiran rekan-rekan kerjanya dan orang-orang penting di ruang pertemuan itu yang mulai menoleh ke arah kami sama sekali tidak mengurungkan niatnya untuk meluapkan emosi. "Kamu tahu jam berapa sekarang, Vika?" Suaranya terdengar berat, dingin, dan bergetar menahan amarah yang meluap, cukup keras hingga membuat beberapa obrolan di sekitar kami mendadak terhenti. "Aku sudah bilang, aku ada janji penting. Kamu menghancurkan reputasiku hari ini di depan semua orang hanya karena alasan klasik yang tidak bermutu. Mas, tolong dengarkan aku dulu." Lirihku, air mata mulai menggenang di sudut kelopak mataku. Merasa sangat malu dan tertekan karena puluhan pasang mata di dalam ruangan itu kini sepenuhnya tertuju pada kami. Namun, amarah yang sudah menguasai akal sehat suamiku rupanya telah menutup rapat pintu komunikasinya. Tanpa diduga, dia mengangkat tangan kanannya yang memegang cangkir berisi kopi hitam yang tampaknya masih mengepulkan uap panas. Sebelum aku sempat menarik diri atau menghindar di tengah kerumunan itu, dengan satu sentakan cepat penuh emosi, Mas Rangga menyiramkan cairan hitam pekat yang masih panas itu tepat ke arah wajahku yang tengah menatapnya memohon. "Ah!" Aku menjerit pelan. Rasa perih yang luar biasa langsung menjalar di kulit wajah dan leherku. Cairan hangat yang cenderung panas itu meresap ke dalam pori-pori kulit, menyisakan rasa terbakar yang seketika membuat mataku terpejam erat karena perih. Aroma kopi yang pekat kini bercampur dengan air mata yang luruh tanpa bisa kubendung lagi. Rasa sakit secara fisik itu nyata, namun rasa sakit yang menghujam harga diriku sebagai seorang wanita dan seorang istri di depan umum, di hadapan begitu banyak orang penting, jauh lebih menghancurkan seluruh jiwaku pada sore yang kelam itu. Suasana di dalam ruang pertemuan besar itu mendadak hening seketika, menyisakan suara dengung pendingin ruangan yang terasa semakin menusuk tulang. Keheningan itu begitu pekat, seolah waktu berhenti berputar hanya untuk menyaksikan kehancuranku. Puluhan pasang mata menatapku dengan tatapan yang beragam. Ada yang terkejut, ada yang membuang muka karena tidak tega, dan ada pula yang berbisik-bisik di balik punggung mereka. Cangkir keramik yang tadinya berada di genggaman Mas Rangga kini telah diletakkan kembali ke atas meja dengan dentangan kasar yang memecah kesunyian. Aku berdiri mematung di tengah ruangan, membiarkan tetesan kopi hitam pekat itu mengalir perlahan dari dahi, melewati pipi, dan membasahi kerah pakaian rapi yang kupilih dengan penuh sukacita beberapa jam lalu. Rasa perih di kulit wajahku terasa bagai sayatan-sayatan kecil yang membakar, namun rasa hangat cairan itu perlahan mendingin, berubah menjadi rasa basah yang lengket dan menjijikan. Air mataku luruh, menyatu dengan sisa kopi yang menetes ke lantai marmer yang bersih. Mas Rangga tidak mengatakan sepatah kata pun lagi. Dia hanya menatapku sekilas dengan pandangan dingin yang penuh dengan rasa muak, lalu membalikkan badannya dengan angkuh. Tanpa memedulikan tatapan penuh tanya dari rekan kerja dan atasannya, dia melangkah lebar meninggalkan ruang pertemuan, membiarkan aku berdiri sendirian bagaikan sebuah tontonan yang tak berharga. Dengan sisa-sisa kekuatan yang masih kumiliki, aku menundukkan kepala sedalam-dalamnya. Aku tidak ingin memperlihatkan wajahku yang hancur dan basah ini lebih lama lagi kepada orang-orang di ruangan ini. Sambil memegangi tas kecilku erat-erat, aku membalikan badan dan berjalan secepat mungkin menuju pintu keluar. Langkah kakiku terasa begitu berat, seolah lantai yang kupijak menolak untuk melepaskanku dari rasa malu yang teramat sangat ini. Di dalam lift yang membawaku turun ke lantai dasar, aku berhadapan dengan cermin besar yang melapisi dindingnya. Aku memberanikan diri untuk mendongak, menatap bayangan wanita di dalam cermin itu. Rambutku yang tadinya tertata rapi kini lepek dan berantakan karena basah. Kulit wajah bagian pipi dan dahiku tampak memerah akibat hantaman suhu panas kopi tersebut. Aku menyentuhnya pelan dengan ujung jari, dan rasa perih seketika membuatku meringis. Apakah ini akhir dari segalanya, Vika? Bisikku pada diri sendiri. Suaraku bergetar di dalam keheningan lift yang bergerak turun. Namun, di tengah rasa sakit dan kehancuran harga diri yang teramat sangat itu, ada sesuatu yang perlahan bangkit dari dalam lubuk hatiku. Rasa sedih dan air mata yang tadinya mendominasi perlahan-lahan menyurut, digantikan oleh sebuah perasaan dingin yang asing. Rasa hangat dari kopi yang menyiram wajahku tadi seolah telah membakar habis seluruh rasa takut dan ketundukan buta yang selama 3 tahun ini kupelihara atas nama pengabdian seorang istri. Aku menyadari satu hal, cinta tidak seharusnya menghancurkan kehormatan,
dan kepatuhan tidak seharusnya mengorbankan harga diri. Aku melangkah keluar dari gedung kantor dengan kepala yang tidak lagi tertunduk. Aku berjalan menuju tempat parkir mobil, masuk ke dalam kabin, dan segera mengunci seluruh pintu dari dalam. Di dalam ruang sempit yang aman itu, aku tidak lagi menangis terisak-isak. Aku mengambil beberapa lembar tisu dari dashboard, lalu dengan sangat perlahan dan hati-hati, aku mengusap sisa-sisa kopi hitam yang mulai mengering di wajahku. Setiap usapan mendatangkan rasa perih, namun setiap perih itu justru memperkuat sebuah tekad baru yang mulai tertanam di dalam benakku. Aku menyalakan mesin mobil, mengarahkan kendaraan membelah jalanan malam kota yang mulai lengang. Pikiranku tidak lagi dipenuhi oleh rasa takut akan kemarahan Mas Rangga sesampainya di rumah nanti. Sebaliknya, pikiranku kini sangat jernih, merancang sebuah rencana untuk hari esok. Suamiku harus menyadari bahwa tindakan impulsifnya sore ini memiliki konsekuensi yang sangat besar. Aku tidak akan membalasnya dengan makian atau amarah yang serupa, karena aku tahu hal itu hanya akan membuatnya merasa di atas angin. Aku akan membalasnya dengan cara yang paling elegan, cara yang akan membuatnya menyesali perbuatannya seumur hidup. Sesampainya di rumah, suasana sunyi menyambutku. Mobil Mas Rangga, yang tampaknya dia tumpangi menggunakan taksi, sudah terparkir di halaman. Aku melangkah masuk ke dalam rumah dengan tenang, bersiap menghadapi babak baru yang sengaja kusiapkan untuk esok hari. Suara putaran kunci pintu depan terdengar nyaring di keheningan ruang tamu. Aku melangkah masuk ke dalam rumah yang telah kubangun bersamanya selama 3 tahun ini. Langkahku mantap. Tidak ada lagi keraguan atau gemetar di lututku seperti beberapa jam lalu. Di ruang tengah, Mas Rangga sedang duduk di sofa panjang dengan televisi yang menyala, menampilkan siaran berita malam yang tidak benar-benar dia perhatikan. Di sampingnya, sebuah cangkir kosong tergeletak di atas meja kaca, menandakan dia baru saja mencoba menenangkan dirinya sendiri. Saat menyadari kehadiranku, Mas Rangga menoleh. Tatapan matanya masih menyiratkan sisa-sisa keangkuhan, namun ada sedikit kilatan canggung yang tertangkap oleh indera penglihatanku saat dia melihat noda kecoklatan yang masih berbekas di kerah bajuku dan kulit wajahku yang tampak merona merah karena iritasi ringan. Dia berdeham, mencoba mengembalikan wibawanya yang sempat runtuh karena emosi buta. "Kamu sudah pulang," ucapnya datar. Nadanya terdengar seperti tidak pernah terjadi badai besar di ruang pertemuan tadi sore. "Bersihkan dirimu." Bau kopi itu membuat rumah ini tidak nyaman. Aku tidak membalasnya dengan bentakan. Aku bahkan tidak membiarkan air mata kembali menggenang di pelupuk mataku. Sebaliknya, aku menarik napas dalam-dalam, lalu menyunggingkan sebuah senyuman tipis yang sangat tulus. Sebuah senyuman yang kutata sedemikian rupa agar terlihat seperti istri yang sepenuhnya menerima dan pasrah. "Baik, Mas. Maafkan aku atas keterlambatan tadi ya. Aku akan segera membersihkan diri dan menyiapkan keperluanmu untuk besok," jawabku dengan nada suara yang lembut, sangat tenang, seolah kejadian memilukan di depan puluhan klien penting itu hanyalah sebuah angin lalu. Mas Rangga tampak sedikit terkejut mendengar respons perkataanku. Dia mungkin memperkirakan aku akan menangis histeris, mengemas barang-barangku untuk pulang ke rumah orang tua, atau setidaknya mengunci diri di kamar sambil meratapi nasib. Namun, melihatku yang tetap bersikap manis dan penurut justru membuat pertahanannya sedikit melonggar. Dia hanya mengangguk pelan, lalu kembali membuang muka ke arah layar televisi. Aku melangkah menuju kamar mandi utama. Di bawah guyuran air hangat dari pancuran, aku membiarkan sisa-sisa aroma kopi yang melekat di rambut dan kulitku luruh sepenuhnya mengalir menuju lubang pembuangan. Setiap kali air menyentuh bagian pipi yang memerah, rasa perih itu kembali menyengat. Namun, rasa perih itu kini bertindak sebagai pengingat yang ampuh. Sembari mengeringkan tubuh dengan handuk, aku menatap cermin kamar mandi yang berembun. Aku mengusap permukaannya dengan telapak tangan, menatap tajam bayangan diriku sendiri. "Besok, Mas. Besok kamu akan melihat bagaimana caraku membalas rasa malu ini," bisikku pada pantulan di cermin. Malam itu, aku menunjukkan pengabdian yang luar biasa, bahkan jauh lebih perhatian daripada hari-hari biasanya. Aku menyiapkan teh hangat untuknya sebelum tidur, menyetrika kemeja batik terbaiknya yang akan dia kenakan untuk pertemuan lanjutan dengan para petinggi korporasi besok pagi,
dan memastikan sepatu kulitnya mengkilap tanpa noda. Mas Rangga yang memperhatikan gerak-geriku perlahan mulai merasa di atas angin. Sifat ego dan superioritasnya sebagai kepala rumah tangga tampaknya merasa puas, mengira bahwa tindakan kasarnya sore tadi telah berhasil, mendidik istrinya agar menjadi lebih patuh dan tidak berani membangkang lagi. Dia tidak pernah tahu bahwa di balik ketenangan air yang kusajikan, ada arus bawah yang siap menghanyutkan harga dirinya. Keesokan paginya, suasana rumah kembali normal, atau setidaknya terlihat normal dari luar. Mas Rangga menikmati sarapan paginya dengan saksama. Sebelum dia beranjak dari meja makan untuk berangkat kerja menggunakan taksi daring, karena aku kembali menawarkan diri untuk menjemputnya sore nanti dengan mobil, dia menatapku dengan pandangan yang sedikit lebih lunak daripada kemarin. Sore ini, jam 4 tepat, rapat koordinasi terakhirku akan selesai. Tempatnya di restoran Hotel Bintang 5 yang berada di pusat kota, bukan di kantor lagi. Rekan-rekan yang kemarin, termasuk jajaran direksi, akan hadir di sana untuk makan malam bersama. Mas Rangga menjelaskan dengan nada instruksi yang tegas. Pastikan kamu datang tepat waktu. Vika, jangan ulangi kesalahan bodoh seperti kemarin. Aku mengangguk patuh sambil merapikan kerah kemejanya. Tentu, Mas. Jam 4 sore nanti, aku pastikan mobil kita sudah terparkir rapi di lobi hotel tersebut. Aku tidak akan membuatmu menunggu semenit pun. Mendengar jawabanku yang begitu meyakinkan, Mas Rangga tersenyum puas. Dia menepuk bahuku pelan sebelum melangkah keluar rumah, merasa bahwa dia telah memenangkan kendali penuh atas diriku. Begitu pintu rumah tertutup rapat dan mobil taksi yang membawanya pergi menjauh, senyuman manis di wajahku seketika sirna, digantikan oleh tatapan sedingin es. Aku berjalan menuju kamar, mengambil ponselku yang kini sudah terisi penuh daya-dayanya, lalu mulai menghubungi beberapa nomor penting untuk melancarkan skenario yang telah kususun dengan matang sejak semalam. Waktu pembalasan yang elegan telah dimulai. Waktu berputar dengan ritme yang terasa sangat lambat, namun setiap detiknya kugunakan dengan penuh perhitungan. Setelah memastikan seluruh pekerjaan rumah selesai, aku duduk di meja rias. Hari ini, aku sengaja berdandan sedikit berbeda dari biasanya. Aku tidak ingin terlihat seperti seorang wanita yang sedang tertekan atau membawa luka emosional. Sebaliknya, aku mengaplikasikan riasan wajah yang tipis namun tegas, menyamarkan sedikit rona kemerahan di pipiku akibat guratan perih kemarin dengan alas bedak berkualitas terbaik. Aku memilih gaun terusan berwarna pastel yang anggun, dipadukan dengan hijab senada yang membingkai wajahku dengan rapi. Penampilanku sore ini harus memancarkan aura seorang istri yang terhormat, elegan, dan penuh percaya diri. Aku ingin semua orang yang melihatku nanti tahu bahwa aku bukanlah wanita lemah yang bisa diintimidasi dengan mudah. Sebelum melangkah keluar rumah, aku memeriksa ponselku yang kini menyala sempurna dengan daya penuh, memastikan beberapa pesan koordinasi yang kukirimkan sejak pagi tadi telah mendapatkan balasan yang sesuai. Pukul 3 sore, aku sudah berada di balik kemudi mobil. Berbeda dengan kemarin yang penuh dengan kepanikan, kali ini aku melajukan kendaraan dengan sangat santai. Jalur menuju Hotel Bintang 5 di pusat kota itu terpantau ramai lancar. Aku sengaja tiba di pelataran hotel pada pukul 3:30 sore. 30 menit lebih awal dari waktu yang dijanjikan oleh Mas Rangga. Aku menyerahkan kunci mobil kepada petugas valet parking dengan senyuman ramah, lalu melangkah memasuki lobi hotel yang megah. Kilauan lampu gantung kristal yang mewah dan aroma wewangian aromaterapi yang menenangkan menyambut kehadiranku. Dengan langkah kaki yang anggun dan berwibawa, aku berjalan menuju restoran utama yang terletak di area mezanin, tempat di mana Mas Rangga dan jajaran direksi serta klien pentingnya sedang melangsungkan pertemuan. Dari balik pintu kaca restoran yang transparan, aku bisa melihat suasana di dalam sana. Pertemuan itu tampaknya baru saja beralih dari sesi formal ke sesi ramah tamah dan makan malam bersama. Mas Rangga duduk di salah satu meja bundar besar, dikelilingi oleh beberapa pria berjas rapi yang kutahu adalah para petinggi di perusahaannya, serta 2 orang klien asing yang menjadi penentu proyek besarnya kali ini. Suamiku tampak tertawa lepas, sesekali menyesap minumannya, terlihat sangat percaya diri dan berada di puncak kejayaannya. Dia tampaknya berpikir bahwa noda memalukan yang dia torehkan di wajahku kemarin telah terkubur rapat di dalam dinding ruang pertemuan kantornya.
Aku menarik napas dalam-dalam, memantapkan langkah, lalu mendorong pintu kaca tersebut. Begitu langkah kakiku memasuki area restoran, beberapa pelayan menyambutku dengan hormat. Aku berjalan lurus menuju meja tempat Mas Rangga berada. Kehadiranku perlahan menarik perhatian beberapa orang di meja tersebut. Salah seorang direktur senior, Pak Subroto, yang kemarin juga berada di ruang pertemuan saat insiden kopi panas itu terjadi, langsung mengenali wajahku. Ekspresi wajahnya seketika berubah sedikit tegang dan canggung, seolah tidak menduga bahwa wanita yang kemarin dipermalukan secara sadis akan berani menampakkan diri kembali hari ini dengan penampilan yang begitu memukau. Mas Rangga yang menyadari perubahan atmosfer di mejanya ikut menoleh. Begitu pandangan mata kami bertemu, kilatan keterkejutan yang sangat besar terpancar dari sepasang matanya. Dia menatapku dari ujung kepala hingga ujung kaki, seolah tidak percaya melihat istrinya datang lebih awal, berpenampilan sangat anggun, dan mengumbar senyuman paling manis di hadapan rekan-rekan kerjanya. Ego suamiku seketika membubung tinggi. Dia mungkin mengira bahwa tindakannya kemarin telah benar-benar menjinakkan diriku, membuatku menjadi pelayan yang sangat takut akan keterlambatan. "Ah, Vika, kamu sudah sampai," ucap Mas Rangga dengan nada suara yang sengaja dibuat berwibawa di depan atasannya, mencoba mencairkan ketegangan yang sempat melanda meja tersebut. Aku melangkah mendekat, berdiri tepat di samping kursinya, lalu menundukkan kepala sedikit sebagai tanda hormat kepada semua orang yang duduk di sana. "Selamat sore, bapak-bapak sekalian. Mohon maaf jika kehadiran saya sedikit mengganggu waktu makan malam Anda semua." Sapaku dengan suara yang merdu, tenang, dan sangat santun, memancarkan pesona seorang istri teladan yang tak tercela. Sapaan santunku disambut hangat oleh seisi meja, terutama oleh Pak Subroto yang tampak mengembuskan napas lega melihat ketenanganku. "Ah, sama sekali tidak mengganggu, Ibu Vika. Silakan, mari bergabung bersama kami untuk menikmati hidangan malam ini," ujar Pak Subroto dengan nada suara yang sangat ramah, berusaha mencairkan sisa kecanggungan dari hari kemarin. Mas Rangga tersenyum lebar, menyandarkan punggungnya ke kursi dengan gestur yang sangat bangga. Kehadiranku yang tepat waktu, ditambah dengan penampilan yang anggun dan sikap yang luar biasa santun, benar-benar menaikkan harga dirinya di hadapan jajaran direksi dan klien penting. Dia merasa telah berhasil membentuk seorang istri yang sempurna, patuh, tahu diri, dan tidak pendendam. Dia bahkan mengulurkan tangannya, bermaksud mengusap lenganku sebagai bentuk apresiasi yang jarang sekali dia tunjukkan di depan umum. Namun, sebelum jemarinya sempat menyentuh kain gaunku, aku melangkah mundur satu tapak dengan halus, mempertahankan jarak yang sopan namun tegas. Senyuman manis masih terukir di wajahku, tetapi mataku menatap langsung ke arah sepasang mata Mas Rangga dengan pandangan yang membuat senyum di wajah suamiku perlahan memudar. "Terima kasih atas tawarannya yang sangat baik, Pak Subroto. Namun, kehadiran saya sore ini bukan untuk ikut makan malam," ucapku. Suaraku terdengar jernih dan bergaung pelan di antara dentingan alat makan restoran bintang 5 itu. Beberapa orang di meja tersebut mulai meletakkan sendok mereka, merasakan ada perubahan nada yang tidak biasa. Mas Rangga mengernyitkan dahi. Tawanya terhenti. "Vika, apa maksudmu? Kalau tidak mau makan, duduk saja dulu di sini menemani saya," bisiknya dengan nada yang mulai ditekan, memberikan isyarat agar aku tidak merusak suasana. Aku mengabaikan bisikan peringatannya. Aku membalikan tubuh sedikit, menghadap penuh ke arah Pak Subroto dan dua klien asing yang duduk di sebelah kanan. Dari dalam tas kecil yang sejak tadi kugenggam erat, aku mengeluarkan sebuah amplop coklat tebal berukuran sedang yang tersegel rapi. Aku meletakkannya di atas meja marmer putih, tepat di tengah-tengah antara cangkir-cangkir kopi hangat yang baru saja disajikan oleh pelayan restoran. "Saya datang ke sini hanya untuk mengantarkan ini kepada Mas Rangga. Sekaligus, saya ingin menyampaikan sebuah permohonan maaf dan pamit di hadapan bapak-bapak sekalian, yang juga menjadi saksi atas kejadian di ruang pertemuan kantor kemarin sore," kataku dengan artikulasi yang sangat jelas. Mendengar kata, "kejadian kemarin sore," wajah Mas Rangga seketika berubah pucat pasi. Dia memandang amplop itu, lalu memandangku dengan tatapan mata yang mulai dipenuhi rasa panik. "Vika, jangan bicara sembarangan di sini. Ayo ikut aku keluar sekarang," desisnya setengah membentak,
bersiap untuk berdiri dari kursinya. "Mas Rangga, tolong duduk kembali." Potongku dengan nada yang sangat tenang namun penuh penekanan yang tak bisa dibantah. Sikapku yang begitu tenang justru membuat semua orang di meja itu terpaku. Tidak ada satupun yang berani menyela. Aku menatap amplop coklat itu, lalu kembali menatap suamiku yang kini duduk terpaku dengan keringat dingin yang mulai membasahi pelipisnya. Di dalam amplop itu, terdapat dokumen gugatan cerai yang telah sah didaftarkan oleh pengacara saya ke Pengadilan Agama siang tadi. Bersamaan dengan itu, saya juga melampirkan seluruh bukti visum dari rumah sakit terkait luka bakar tingkat 1 di wajah dan leher saya, akibat siraman kopi panas yang Mas Rangga lakukan kemarin sore di hadapan rekan-rekan semua. Suasana restoran mewah itu seketika terasa sepi mencekam, seolah seluruh pasokan udara di sekitar meja kami lenyap menguap. Pak Subroto terbelalak, sementara dua klien asing itu tampak bingung namun bisa menangkap ketegangan yang luar biasa dari raut wajah Mas Rangga yang kini mendadak kosong, hancur, dan tak bersisa. "Kemarin, Anda mempermalukan saya dengan menyiram kopi panas karena saya terlambat menjemput akibat kemacetan total. Hari ini, saya datang tepat waktu, bahkan lebih awal, khusus untuk mengembalikan seluruh harga diri saya yang telah Anda injak-injak." Ucapku menutup kalimat dengan sebuah senyuman tipis yang penuh kemenangan. Aku membalikan badan dengan anggun, melangkah pergi meninggalkan meja tersebut tanpa sekalipun menoleh ke belakang, membiarkan Mas Rangga tenggelam dalam penyesalan dan kehancuran reputasi yang selama ini diagung-agungkannya. Langkah kakiku terdengar berirama di atas lantai marmer lobi hotel yang megah, meninggalkan riuh rendah ketegangan yang baru saja tercipta di restoran mezanin. Aku tidak berlari. Aku berjalan dengan punggung tegap dan kepala terangkat. Setiap pasang mata petugas hotel yang menyapaku kubalas dengan anggukan ramah. Rasa sesak yang menggelayuti dadaku selama berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, menguap begitu saja bersama angin malam yang menyambutku di luar pintu kaca berputar. Sembari menunggu petugas valet mengantarkan mobilku ke depan lobi, aku merogoh ponsel dari dalam tas. Sebuah pesan singkat kukirimkan kepada Pak Pengacara. Semua sudah tersampaikan secara terbuka. Silakan jalankan tahap berikutnya. Tidak butuh waktu lama, sebuah balasan masuk, memastikan bahwa segala sesuatunya telah berjalan sesuai dengan koridor hukum yang matang. Mobil SUV putih milikku akhirnya berhenti tepat di depan lobi. Aku memberikan tip kepada petugas, lalu segera masuk ke balik kemudi. Aku menghela napas panjang, mencengkeram setir dengan perasaan yang jauh berbeda dari kemarin. Mobil ini adalah saksi bisu perjuanganku. Jauh sebelum aku mengenal Mas Rangga, sebelum aku memutuskan untuk mengabdi sebagai seorang istri, aku adalah seorang wanita karir yang mandiri. Mobil ini, beserta sebuah rumah minimalis di kawasan Jakarta Selatan, kubeli murni dari hasil keringatku sendiri, dari bonus-bonus kerja keras sebagai manajer pemasaran di sebuah perusahaan multinasional yang kukumpulkan selama 5 tahun berturut-turut. Ketika menikah, atas nama cinta dan kepercayaan, aku membiarkan Mas Rangga menggunakan mobil ini untuk keperluan operasional harian, sementara aku lebih banyak mengalah di rumah. Aku bahkan membiarkan sertifikat rumah atas namaku disimpan di dalam brankas keluarga yang kuncinya dia pegang. Namun, malam ini, segalanya harus kembali ke tempat yang semestinya. Pembalasanku tidak berhenti di meja restoran hotel tadi. Aku melajukan mobil membelah jalanan kota yang bertabur lampu neon. Tujuanku bukan lagi rumah utama yang kami tinggali bersama, melainkan rumah lamaku, aset pribadi yang selama ini dikontrakan dan kebetulan baru saja kosong sejak bulan lalu. Namun sebelum menetap di sana, aku harus mengambil apa yang menjadi hak mutlakku. Pukul 8 malam. Aku tiba di rumah bersama kami. Suasana sepi. Mas Rangga jelas belum pulang. Dia pasti sedang sibuk memikirkan bagaimana cara menyelamatkan reputasinya yang hancur di depan jajaran direksi. Atau mungkin dia sedang tertahan dalam kepanikan bersama pengacaranya. Aku melangkah masuk, tidak untuk mengemas seluruh isi rumah, melainkan hanya mengambil barang-barang pribadiku dan dokumen-dokumen penting yang sah milikku sebelum pernikahan terjadi. Aku berjalan menuju ruang kerja Mas Rangga, tempat brankas kecil itu berada. Sambil tersenyum tipis, aku memasukkan kombinasi angka yang sangat dihafalnya, yang dia pikir aku tidak pernah mengetahuinya. Klik. Pintu besi kecil itu terbuka. Di dalamnya,
Terletak rapi sertifikat tanah dan bangunan atas nama Vika Amalia, serta buku pemilik kendaraan bermotor, BPKB, mobil yang kubawa malam ini. Aku mengambil dokumen-dokumen itu dengan tangan yang tenang. Tidak ada rasa bersalah, karena hukum pun tahu, aset bawaan sebelum menikah yang dihasilkan dari usaha sendiri sama sekali tidak bisa diganggu-gugat sebagai harta gonogini. Aku memasukkannya ke dalam tas jinjing besar yang sudah kusiapkan, bersama dengan beberapa potong pakaian terbaikku yang tersisa di lemari. Saat aku melangkah keluar menuju pintu depan dengan tas di pundak, aku sempat berhenti sejenak di ruang tamu. Aku menatap foto pernikahan kami yang terpajang besar di dinding. Di foto itu, aku terlihat begitu lugu dengan senyuman penuh kepasrahan. Pernikahan ini selesai, Mas. Kamu tidak hanya kehilangan seorang istri yang tulus, tapi kamu juga kehilangan seluruh fasilitas yang selama ini kamu nikmati secara gratis dari hasil kerja kerasku, bisikku pada keheningan ruangan. Aku menutup pintu rumah itu dan menguncinya dari luar, lalu meletakkan anak kuncinya di dalam kotak surat depan pagar. Malam itu, aku melajukan mobilku menuju rumah pribadiku sendiri, rumah yang akan menjadi saksi awal dari lembaran hidupku yang baru. Sebuah hidup di mana harga diriku tidak akan pernah bisa ditukar dengan secangkir kopi apapun. Pagi berikutnya datang dengan langit yang bersih tanpa awan, seolah ikut merayakan kebebasan yang baru saja kuraih. Aku terbangun di kamar tidur rumah lamaku, tempat di mana dinding-dindingnya pernah menjadi saksi perjuangan masa mudaku sebelum kata pernikahan mengubah haluan hidupku. Kulit wajahku yang kemarin memerah kini sudah jauh lebih mendingan berkat salep yang diberikan dokter tadi malam. Rasa perihnya telah hilang, digantikan oleh ketetapan hati yang semakin membaja. Hari ini adalah hari pembuktian terakhir. Aku mengenakan setelan blazer kerja berwarna hitam pekat yang elegan, dipadukan dengan kemeja putih bersih di dalamnya. Gaya berpakaian yang sudah bertahun-tahun tidak kusentuh sejak aku memilih menjadi ibu rumah tangga seutuhnya. Di dalam tas jinjingku, sertifikat rumah asli, BPKB mobil, dan surat resmi pemutusan fasilitas aset dari pengacaraku tersimpan rapi. Aku melangkah keluar rumah dengan keyakinan penuh, masuk ke dalam mobil SUV putihku, dan mengarahkannya menuju gedung perkantoran tempat Mas Rangga bekerja. Pukul 10 pagi, suasana di lobi utama kantor pusat perusahaannya sedang berada di puncak kesibukan. Karyawan berlalu lalang, dan area kubikel serta ruang tunggu di lantai 3, tempat divisi Mas Rangga berada, tampak ramai oleh aktivitas koordinasi pagi. Aku melangkah keluar dari lift lantai 3 dengan ketukan sepatu hak tinggi yang tegas, menarik perhatian beberapa staf administrasi yang mengenalku sebagai istri dari manajer mereka. Aku tidak menuju ruangan pribadinya yang tertutup. Sebaliknya, aku berjalan lurus menuju area ruang tengah terbuka, tempat di mana puluhan karyawan, staf, hingga beberapa manajer divisi lain sedang berkumpul melakukan rapat evaluasi mingguan dadakan pasca kekacauan di restoran hotel kemarin malam. Di ujung ruangan, Mas Rangga sedang berdiri di depan papan tulis digital. Wajahnya tampak luar biasa kusut, lingkaran hitam menggantung di bawah matanya, dan dasinya tidak lagi terikat dengan rapi. Kehadiranku yang tiba-tiba di tengah-tengah forum terbuka itu seketika menghentikan presentasi yang sedang berlangsung. Keheningan yang mencekam kembali tercipta, mirip seperti malam kemarin. Namun kali ini atmosfernya dipenuhi oleh rasa penasaran yang memuncak dari para bawahannya. "Vika, sedang apa kamu di sini?" Mas Rangga mendesis. Suaranya bergetar antara rasa terkejut dan rasa malu yang berusaha dia sembunyikan di depan stafnya. Dia melangkah cepat mendekatiku, mencoba mencengkeram lenganku untuk membawaku keluar dari ruangan. "Jangan bikin keributan di sini. Kita bicarakan di rumah." Aku mengelak dengan satu gerakan anggun, membiarkan tangannya mengawang di udara. Aku mengeluarkan map dokumen dari tas jinjingku, lalu mengangkatnya cukup tinggi agar bisa dilihat oleh semua orang di ruangan itu. "Saya kesini bukan untuk membuat keributan, Mas Rangga. Saya hanya ingin menyampaikan informasi penting yang sangat perlu diketahui oleh Anda, dan mungkin oleh seluruh rekan kerja yang selama ini melihat Anda sebagai pria sukses yang mapan." Ucapku, suaraku terdengar lantang, jernih, dan bergema di setiap sudut ruangan terbuka itu. Beberapa karyawan mulai saling berbisik, sementara Mas Rangga berdiri mematung dengan wajah yang perlahan berubah dari pucat menjadi merah keunguan karena menahan malu.
Mulai hari ini, detik ini juga, seluruh fasilitas mewah yang selama ini Anda pamerkan dan gunakan untuk membangun reputasi kosong Anda, telah saya ambil alih sepenuhnya. Kataku sambil membuka map tersebut dan menunjukkan lembaran sertifikat rumah serta BPKB mobil yang sah. Rumah mewah di kawasan Jakarta Selatan yang Anda tempati, serta mobil SUV putih yang biasa Anda kendarai ke kantor ini, adalah aset mutlak milik saya, Vika Amalia, yang kubeli tunai dari hasil keringatku sendiri jauh sebelum pernikahan ini ada. Gumam terkejut langsung terdengar dari deretan kursi karyawan. Mereka selama ini mengira bahwa semua fasilitas itu adalah hasil dari kejayaan karir Mas Rangga yang selalu bersikap superior di kantor. Dokumen penarikan aset dan pengosongan rumah sudah diproses oleh hukum. Jadi, sepulang dari kantor hari ini, silakan Anda angkat kaki dari rumah saya dan mulailah memesan ojek daring, karena mobil yang ada di parkiran bawah sudah bukan lagi hak Anda. Lanjutku dengan senyuman tipis yang sangat dingin. Kemarin Anda menyiram saya dengan kopi panas di depan umum karena merasa menjadi pemimpin yang berkuasa atas segalanya. Hari ini, di depan semua orang, saya tunjukkan siapa Anda sebenarnya tanpa semua fasilitas yang saya berikan secara gratis. Mas Rangga tampak goyah. Tangannya gemetar menahan kehancuran harga dirinya yang kini telah runtuh berkeping-keping di dasar lantai kantornya sendiri. Tidak ada satupun kata yang mampu keluar dari mulutnya. Egonya yang tinggi telah tenggelam bersama kebenaran yang kusampaikan secara terbuka. Aku membalikan badan, melangkah pergi meninggalkan ruangan itu dengan senyuman merdeka, siap menyambut masa depan baru tanpa bayang-bayang lelaki yang tidak tahu cara menghargai seorang wanita. Suara langkah kakiku yang mantap di atas lantai koridor kantor perlahan menjauh, meninggalkan keheningan yang luar biasa pekat di ruang divisi Mas Rangga. Aku tahu, begitu pintu lift tertutup, ruangan terbuka itu akan meledak oleh kasakusuk dan bisikan ratusan karyawan yang baru saja menyaksikan topeng sang manajer perfeksionis dikelupas hingga tak bersisa. Namun, semua itu bukan lagi urusanku. Di dalam lift yang bergerak turun menuju basemen, aku menatap pantulan diriku pada dinding logam yang mengilat. Tidak ada air mata. Tidak ada getaran ketakutan. Yang tersisa hanyalah tatapan seorang wanita yang telah berhasil merebut kembali kendali penuh atas hidupnya sendiri. Aku melangkah keluar ke area parkir basemen, menghirup udara yang terasa jauh lebih lega meski bercampur aroma asap kendaraan. Mobil SUV putihku terparkir dengan anggun di bawah sorotan lampu neon. Aku masuk ke balik kemudi, meletakkan map dokumen di kursi penumpang, dan menyalakan mesin. Deru halus mobil ini seolah menjadi melodi kemenangan kecil yang menenangkan jiwaku. Aku melajukan kendaraan keluar dari gedung itu, bertekad untuk tidak akan pernah menginjakan kaki di sana lagi. Sementara itu, di lantai 3 gedung yang baru saja kutinggalkan, Mas Rangga masih berdiri mematung di posisi yang sama. Papan tulis digital di belakangnya masih menyala, menampilkan grafik target perusahaan yang kini terasa sangat ironis dengan kondisi hidupnya yang hancur berantakan. Tatapan mata dari para staf bawahannya, yang biasanya dipenuhi rasa segan dan ketakutan akan teguran disiplinnya, kini telah berubah menjadi tatapan penuh cemooh, kasihan, dan penghinaan yang samar. Reputasi sebagai pria mapan, berwibawa, dan sukses yang selama 3 tahun ini dia bangun dengan sangat hati-hati di atas fondasi fasilitas gratis dariku, runtuh hanya dalam waktu kurang dari 10 menit. Pak Subroto yang baru saja keluar dari ruang direksi dan mendengar keributan itu hanya bisa menggelengkan kepala dari kejauhan, menatap Mas Rangga dengan pandangan kecewa yang teramat sangat. Di dunia korporat, kehilangan integritas dan melakukan tindakan kasar di depan umum adalah kartu mati bagi karir seseorang. Dengan tangan yang gemetar hebat, Mas Rangga perlahan menurunkan map kertas yang sempat dia pegang. Dia mencoba mengumpulkan sisa-sisa harga dirinya, membetulkan letak dasinya yang miring dengan canggung, lalu berdeham keras. Rapat kita tunda sampai jam 1 siang nanti. Silakan kembali ke kubikel masing-masing, ucapnya dengan suara yang serak, kehilangan seluruh wibawa bariton yang biasanya menggelegar tegas. Tanpa menunggu respons dari karyawannya, dia berbalik dan berjalan cepat menuju ruangan pribadinya, lalu menutup pintu kaca tebal itu dengan bantingan keras. Begitu pintu terkunci, Mas Rangga menyandarkan punggungnya, perlahan merosot hingga terduduk di lantai karpetnya yang dingin. Kepalanya terasa berdenyut pening bagai dihantam gada besi. Kata-kataku di depan forum tadi terus terngiang-ngiang di telinganya.
Sepulang dari kantor hari ini, silakan Anda angkat kaki dari rumah saya dan mulailah memesan ojek daring. Dia melirik ke arah jendela besar yang menampilkan pemandangan jalanan Jakarta yang padat. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Mas Rangga merasakan ketakutan yang nyata terhadap waktu sore yang akan datang. Sore nanti, tidak akan ada lagi mobil SUV nyaman yang menunggunya di depan lobi. Tidak akan ada lagi istri penurut yang menunduk takzim meminta maaf atas keterlambatan jalanan. Dan yang paling mengerikan, tidak ada lagi rumah megah di kawasan elit yang bisa dia jadikan tempat bernaung untuk menyembunyikan wajahnya yang kini telah coreng-moreng. Di tempat lain, aku menghentikan mobilku di depan sebuah kedai kopi kecil yang tenang di pinggiran kota. Aku memesan secangkir teh chamomile hangat, lalu duduk di dekat jendela, memperhatikan orang-orang yang berlalu lalang dengan kesibukan mereka masing-masing. Ponselku di atas meja bergetar beberapa kali, menampilkan nama Mas Rangga yang mencoba meneleponku berulang kali. Aku hanya menatap layar yang menyala itu dengan senyuman tawar, lalu dengan gerakan jemari yang santai, aku mematikan nada deringnya dan membalikkan ponsel tersebut. Aku tahu, ini barulah awal dari proses panjang perceraian kami di pengadilan. Mas Rangga mungkin akan memohon, atau mungkin akan menggunakan sisa kemarahannya untuk membalas. Namun, melihat bagaimana dia membeku di tengah ruang kantornya tadi, aku yakin satu hal. Pria itu kini telah sadar bahwa wanita yang dia siram dengan kopi panas kemarin, bukanlah wanita yang bisa dia remehkan lagi. Aku telah menyelesaikan panggung pembalasanku dengan cara yang paling terhormat. Dan kini saatnya aku fokus menata kembali puing-puing hidupku yang baru. Sinar matahari sore mulai meredup, menyisakan gurat-gurat jingga yang perlahan tenggelam di balik gedung-gedung tinggi ibu kota. Di dalam rumah lamaku yang tenang, aku sedang duduk di meja makan, ditemani oleh tumpukan berkas yang dikirimkan oleh tim hukum sore tadi. Proses administrasi gugatan cerai berjalan dengan sangat efisien. Setiap lembar kertas yang kutandatangani terasa seperti satu beban besar yang terangkat dari pundakku. Aroma harum teh melati yang baru kuseduh memenuhi ruangan, menciptakan atmosfer kedamaian yang sudah sangat lama tidak kurasakan. Rumah ini tidak semegah rumah di Jakarta Selatan yang kini sedang dalam proses pengosongan. Namun di sini, di bawah atap ini, tidak ada rasa takut, tidak ada ketegangan, dan tidak ada aroma kopi yang membawa trauma. Tepat pukul 7 malam, keheningan rumah itu dipecahkan oleh suara ketukan pintu depan. Ketukannya tidak terdengar kasar atau menuntut seperti biasanya. Ketukan itu terdengar ragu-ragu, pelan, dan berjarak, seolah si pengetuk sedang menimbang-nimbang apakah dia memiliki hak untuk berada di sana. Aku meletakkan cangkir tehku perlahan. Tanpa rasa tergesa-gesa, aku melangkah menuju pintu depan dan membukanya. Di balik pintu kasa, sosok Mas Rangga berdiri di bawah temaram lampu teras. Penampilannya benar-benar jauh dari kesan manajer sukses yang biasa dia pamerkan. Kemeja kerjanya tampak kusut, tanpa jas, dan dua kancing teratasnya terbuka. Matanya yang biasa memancarkan kilat tajam kini terlihat redup, digantikan oleh gurat kelelahan yang teramat sangat dan rasa frustrasi yang mendalam. Di tangan kanannya, dia membawa sebuah tas jinjing kecil berisi pakaian daruratnya, bukti bahwa dia benar-benar telah keluar dari rumahku sore tadi. Begitu melihatku membuka pintu, ada binar harapan yang sempat melintas di wajahnya yang kuyu. Dia memaksakan sebuah senyuman yang terlihat sangat canggung dan serba salah. "Vika." Suaranya terdengar serak, kehilangan seluruh nada bariton yang biasanya terdengar angkuh. Boleh Mas masuk sebentar? Ada hal yang harus kita bicarakan dengan baik-baik." Aku tidak membuka pintu kasa besi yang membatasi kami. Aku tetap berdiri di ambang pintu, menatapnya dengan ekspresi datar tanpa kebencian, namun juga tanpa kehangatan. Semua hal yang perlu dibicarakan sudah diwakili oleh pengacara saya, Mas. Rasanya tidak ada lagi yang perlu kita perdebatkan di sini. Jawabku, suaraku terdengar sangat tenang. Mendengar jawabanku yang begitu dingin, Mas Rangga melangkah satu tapak lebih dekat ke arah kasa besi. "Mas mohon, Vika, tolong dengarkan Mas kali ini saja," ucapnya. Nadanya mulai berubah menjadi sebuah bujukan yang terdengar lirih, sesuatu yang belum pernah dia lakukan selama 3 tahun pernikahan kami. "Mas tahu masalah kejadian 2 hari lalu di kantor, dan kemarin di hotel. Mas benar-benar hilaf.
Mas terlalu stres memikirkan tekanan pekerjaan dan proyek besar itu, sampai Mas tidak bisa mengontrol emosi. Dia menatapku dengan pandangan memohon, mencoba mencari sisa-sisa kelembutan di mataku yang biasanya selalu ada untuknya. Mas sangat menyesal, Vika. Mas tidak seharusnya memperlakukanmu seperti itu di depan orang banyak. Tolong cabut gugatan itu. Kita bisa mulai lagi dari awal di rumah kita yang dulu. Mas janji akan mengubah sifat Mas. Mas akan belajar untuk lebih sabar. Aku mendengarkan setiap kalimat bujukannya dengan saksama. 2 hari yang lalu, mungkin kata-kata maaf ini akan menjadi penawar luka yang sangat kuinginkan. Namun malam ini, setelah melihat bagaimana dia meruntuhkan harga diriku di depan puluhan pasang mata hanya karena egonya yang terluka, kata-kata manis itu terdengar tak lebih dari sekadar usaha menyelamatkan diri dari kehancuran reputasi dan hilangnya fasilitas hidup. Hilaf adalah ketika seseorang melakukan kesalahan tanpa sengaja sekali 2 kali. Mas, ucapku perlahan, memotong kalimatnya yang mulai berputar-putar. Tapi merendahkan istrimu di depan umum, menyiram cairan panas ke wajah orang yang berjanji kamu lindungi, itu bukan hilaf. Itu adalah karakter yang keluar ketika kamu merasa berada di atas angin. Aku menatap tas jinjing yang dia pegang erat. Sekarang, setelah semua orang di kantormu tahu siapa dirimu sebenarnya, dan setelah kamu sadar bahwa rumah serta mobil yang kamu banggakan itu adalah milikku, kamu baru datang untuk membujukku? Apakah kamu menyesali perbuatanmu kepada Vika? Atau kamu hanya menyesali konsekuensi yang sekarang harus kamu tanggung sendiri? Pertanyaanku yang menukik tajam itu seketika membuat Mas Rangga terdiam 1000 bahasa. Lidahnya mendadak kaku, dan matanya beralih menatap lantai teras dengan rasa malu yang semakin menumpuk. Puing-puing egonya yang tersisa malam ini dipaksa untuk mengakui bahwa wanita yang ada di hadapannya kini bukan lagi Vika yang bisa dijinakan dengan seuntai kata maaf yang terlambat. Keheningan malam kembali menyelimuti teras rumah. Angin berembus pelan, menggerakkan dedaunan mangga di halaman, menciptakan suara desau halus yang mengiringi akhir dari sebuah cerita panjang. Mas Rangga masih menunduk. Bahunya yang biasa tegap kini tampak merosot layu. Air mata yang jarang sekali menetes dari sepasang matanya yang angkuh, kini perlahan luruh, membasahi pipinya yang kuyu. Vika. Suaranya bergetar hebat, pecah di tengah keheningan malam. Mas tahu, kata maaf tidak akan bisa menghapus bekas luka di wajahmu, apalagi luka di hatimu. Mas mengaku keliru. Mas terlalu silau dengan jabatan, ego, dan penilaian orang lain, sampai Mas lupa bahwa orang yang paling tulus mendampingi Mas dari bawah adalah kamu. Dia mendongak, menatapku lewat sela-sela kasa besi dengan pandangan yang sepenuhnya runtuh. Tidak ada lagi sisa kepalsuan atau usaha menyelamatkan reputasi dalam tatapannya kali ini. Yang tersisa hanyalah penyesalan murni seorang manusia yang terlambat menyadari nilai dari apa yang telah dia hancurkan. Mas tidak memedulikan rumah atau mobil itu lagi. Vika. Sungguh, lanjutnya dengan suara parau, menempelkan telapak tangannya ke kasa besi, seolah ingin meraih jemariku yang berada di dalam. Mas hanya terpukul kehilangan kamu. Kehilangan senyumanmu di pagi hari. Kehilangan ketulusanmu yang selalu memaafkan kekurangan Mas. Tolong, beri Mas satu kesempatan untuk menebus semuanya. Melihat air mata suamiku, pria yang selama 3 tahun ini kuhormati dan kuabdi sepenuh hati, ada sebaik rasa haru yang sempat menyelinap di dadaku. Bagaimanapun, kami pernah berbagi mimpi di bawah satu atap yang sama. Namun, rasa haru itu tidak menggoyahkan fondasi ketetapan hatiku. Aku tahu, memaafkan adalah sebuah kewajiban. Tetapi kembali ke dalam lingkaran yang merusak harga diri adalah sebuah kekeliruan. Aku menarik napas dalam-dalam, mengembuskannya dengan perlahan, lalu menatapnya dengan binar mata yang penuh dengan keikhlasan. Mas Rangga, panggilku lembut, mengembalikan nada suara yang biasa kugunakan saat kami masih baik-baik saja. Aku sudah memaafkanmu. Demi kedamaian hatiku sendiri, dan demi masa depan kita masing-masing, rasa benci itu sudah kuhapus sejak aku melangkah keluar dari hotel kemarin malam. Mendengar kata memaafkan, secercah harapan kembali terbit di wajah Mas Rangga. Namun, kalimatku belum selesai. Aku memaafkanmu sebagai seorang manusia, Mas. Tetapi sebagai seorang istri,
Tugasku telah selesai. Ucapku dengan senyuman tipis yang sangat tulus. Keputusanku sudah bulat. Gugatan cerai itu akan tetap berjalan. Pernikahan kita tidak bisa diselamatkan bukan karena aku tidak lagi memiliki rasa sayang, melainkan karena kita harus belajar menghargai sebuah batasan. Aku melangkah satu tapak lebih dekat ke pintu kasa, menatapnya lurus. Sebuah hubungan, Mas, dibangun di atas rasa saling menghargai. Ketika kamu merasa berhak menginjak harga diri pasanganmu hanya karena sebuah kesalahan kecil, saat itulah fondasi rumah tangga itu sebenarnya sudah runtuh. Aku ingin kamu belajar dari kejadian ini, agar kelak, kamu bisa menjadi pria yang lebih bijaksana dan tahu cara memuliakan wanita yang mendampingimu. Mas Rangga terisak pelan. Dia menarik kembali tangannya, menyadari bahwa ketenanganku adalah sebuah dinding keputusan yang tak akan bisa dia tembus lagi. Dia mengangguk pelan, sebuah anggukan pasrah yang menandakan bahwa dia akhirnya menerima konsekuensi dari tabungan emosi dan keangkuhannya selama ini. Terima kasih karena sudah sudi memaafkan Mas, Vika. Lirihnya, menyeka air matanya dengan ujung lengan kemeja. Mas akan jalani proses hukumnya. Mas tidak akan mempersulitmu lagi. Dia membalikan badannya dengan perlahan, memegang tas jinjingnya erat-erat, lalu melangkah pergi meninggalkan teras rumahku. Aku memperhatikan punggungnya yang menjauh di bawah temaram lampu jalan, hingga bayangannya benar-benar menghilang di kelokan pagar. Aku menutup pintu kayu depan dengan rapat, lalu menguncinya. Di dalam ruang tamu yang hangat, aku berjalan menuju jendela, menatap langit malam yang kini bertabur bintang. Tidak ada lagi beban yang mengikat hatiku. Pernikahan bukanlah sebuah medan pertempuran tentang siapa yang paling kuat atau siapa yang paling berkuasa. Ia adalah ruang suci di mana dua manusia saling menjaga, saling menghormati, dan saling merangkul di dalam kekurangan. Ketika salah satu di antaranya lupa cara menghargai, maka keindahan itu akan menguap, menyisakan pelajaran berharga bahwa ego yang disiramkan kepada orang lain, pada akhirnya hanya akan membakar diri sendiri. Esok pagi, fajar baru akan terbit. Dan aku siap melangkah menyambut hari dengan jiwa yang merdeka, sebagai Vika yang utuh, yang tahu cara menjaga kehormatan dirinya sendiri. Dari kisah tadi, kita belajar bahwa setiap perjalanan hidup selalu membawa pesan yang berharga. Semoga ada hikmah yang bisa kita petik bersama hari ini. Kalau kalian suka dengan cerita seperti ini, silakan tekan tombol like dan subscribe sebagai bentuk dukungan kamu untuk channel ini. Terima kasih sudah meluangkan waktu kalian. Tetaplah menjadi bagian dari channel Kita Bercerita ini, dan sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya.